warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Anissa dengan NIM 06021182328050. Saya merupakan mahasiswi semester 4 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Raja Sigentar Alam adalah sosok legendaris yang dipercayai sebagai pemimpin sakti yang konon memiliki kekuatan luar biasa. Nama Sigentar Alam bukan sembarang nama. Dikisahkan, ketika ia murka, bumi pun bergetar hebat. Dari sanalah nama itu berasal. Sigentar berarti mengguncangkan dan alam yang berarti semesta. Lebih lanjut, Raja Sigentar Alam ini memiliki nama Hindu, yaitu Parameswara. Yang menarik adalah tempat yang disebut makom Raja Sigentar Alam bukanlah kuburan jasad seperti yang sering kita bayangkan. Lalu, jika bukan jasad, apa yang sebenarnya terkubur di dalam sana? Mari kita dengarkan, saksikan lebih dekat melalui wawancara bersama juru kunci makom Raja Sigentar Alam, yaitu Bapak Sulaiman. Syarifah ini pengen mengenal lebih dalam tentang kisahnya Raja Sigentar Alam, Bapak. Nah, boleh tahu tidak kita hidup dan latar belakang Raja Sigentar Alam itu cak mana sih, Pak? Ya, jadi sebelum kita jelaskan tentang makam-makam raja, kita jelaskan dulu tentang letak geografisnya dulu. Jadi agar lebih akrab, agar dikenal oleh masyarakat Palembang. Nah, ini letak geografisnya terletak di sebelah barat kota Palembang, jadi lebih kurang 5 km. Nah, sedangkan luasnya 14 hektar, tingginya 27 meter dari permukaan air atau laut. Nah, di atas ini baru ada 7 makam ataupun makom. Kita jelaskan dulu. Makom itu tapak silas, makam itu jasad. Jadi yang pertama ada makom Sigentar Alam. Berarti bukan makam dan tidak ada kiblat. Makam itu di mana saja. Jadi makna makom itu biasa jadi yang dipupur itu tokat, pedang, selendang, cambuk, dan lain sebagainya. Itu makom atau tapak tempat meditasi. Nah, di sini yang makom ada 3, yang makam ada jasad ada 4. Sekarang kita yang makom dulu aja. Jadi tadi ada makom Raja Sigentar Alam. Nama Hindunya Parameswara, nama Islamnya Sultan Kenasah. Dia hidup sekitar abad 1414-an lebih kurang wafatnya. Jadi awal abad 15. Dia merupakan Raja Palembang pada masa Arya Damar dan merupakan juga Raja Malaka pertama atau Malaysia. Kira-kira kenapa Pak ya bisa terkenal di Palembang ini? Maksudnya adalah pengaruhnya tuh apa sih? Apa raja ini menyebarkan agama Islam kah? Atau memang pemberani kah? Begitu sampai benar-benar dikenal di Palembang ini, Bapak? Sebetulnya terkenalnya itu sudah era-era sekarang. Kalau masa beliau belum terlalu terkenal. Karena raja-raja besar itu setelah dia tenggelam atau runtuh barulah timbul cerita-cerita yang melegenda atau terkenal. Tapi di masa-masa itu kalau paling-paling yang terkenal itu wilayah Palembang aja, enggak berdunia, enggak Nusantara, Mas. Tapi setelah dia wafat atau meninggal dan runtuh rajanya barulah sampai ke Thailand, Kamboja, sampai luar-luar. Jadi di Palembang ini kira-kira pengaruhnya tuh apa Pak ya untuk orang Palembang? Ini kalian kita ketahui dia merupakan Raja Palembang. Maksud dari Sigentar Alam itu kalau dia marah alamnya kan gentar. Mendapatkan ilmunya, kesaksiannya. Maka diberi gelar Sigentar Alam. Nama Islamnya Sultan Kenasah, nama Hindunya Parameswara. Masa Hindu. Ya, tadi sempat kita dengar bahwa makamnya itu ada di Malaka. Malaysia. Kenapa tidak ada di Palembang, Bapak? Karena dia kan terakhir Raja Malaka. Jadi setelah dia meditasi, dia pergi ke daerah utara, Timor, maka disebut duduk di pokok Malaka. Kemudian menemukan kota Malaka 1402 dan menjadi pemimpin atau menjadi raja di sana bergelar Parameswara. Punya istri lagi dari Samudra Pasir, orang Aceh. Dan jadi makam terakhir dia di sana di Malaka, Paris. Jadi di sini tempat dia meditasi atau bertapa. Tempat beliau bertapa. Oke, tidak pada itu. Jadi tadi Bapak, Rifa tadi sempat
ziarah ke makamnya Ya. Rajo. Ziarah. Nah. Tadi ada beberapa orang yang ziarah dan di situ cari Pak tanya di orang tersebut ternyata orang tuh berobat ya itu katanya Pak. Dan ada yang kesurupan tadi, mohon maaf. Itu bertanya kira-kira kenapa Pak ya bisa seperti itu saya kenal. Itu kan pengunjung. Pengunjung itu corak ragamnya beda-beda masing-masing tergantung adat-adatnya, pembawaannya, cara-caranya. Kadang ziarahnya kan bukan satu kultur, satu agama, satu ras, satu suku, bukan. Beribu-ribu. Kadang yang ziarah itu ada Muslim, ada Hindu, ada Konghucu, ada Buddha, dan kemudian Islam pun ada seperti itu menyan bakar. Dan ada pun yang ngirim doa apa, ada yang tahlilan, ada yang kesurupan kemarin itu corak ragam adat-adat. Kalau salam Islam atau yang halal kubur, kalau Jawa sungkem, kalau Cina pai-pai itu adat-adat saja. Tidak harus seperti itu. Nah, kebetulan mungkin ada dia bawa tamu atau orang pintar dari daerah dia, katakan mungkin dari Pestung, Prabu Muli tadi ya. Nah, dia berobat mungkin. Berobat apa namanya, supranatural atau non medis. Mungkin caranya. Tapi bukan dari sini, bukan. Kalau kita tidak mengizinkan. Kita hanya mengirim doa, Fatihah, minta beraulah kalau kita itu aturannya. Tapi mereka biasanya bawa orang-orang masing-masing. Dari Betung, ini dari Lampung tadi kan. Dari Prabu Muli tadi yang kemakian tadi. Jadi memang semasa hidupnya beliau ini tuh adalah orang yang disegani Bapak ya. Ya, karena raja kan. Raja itu termasuk orang yang dihormati, itu disegani atau ulil amri kan kalau kita bilang. Pemimpin. Kira-kira raja dulu tuh punya anak enggak yang maksudnya sampai sekarang tuh masih ada saya kenal. Di Malaysia keturunannya sampai ke 8 kalau enggak salah. Sebelum Malaka direbut Portugis. Turunan terakhir di Malaka. Malaysia. Terakhir Bapak, menurut Bapak nih, ini kan yang namanya sejarah makam Raja Sigentar Alam, makam Putih Kembang Dadar itu kayaknya bakal jadi sejarah. Nah, bagaimana cara kita tuh melestarikannya Bapak? Kayak jangan sampai uang tuh lupa dengan kisah mereka. Sebenarnya bukan bakal jadi sejarah, tapi sudah menjadi sejarah. Ya, sudah menjadi sejarah. Sebetulnya yang dibahas itu jangan makam Sigentar Alam tadi. Yang dibahas itu makam guru besar sepuhnya, itu makam Syekh Sarip Raden Kuning. Itu guru besarnya, itu gurunya para wali, gurunya para termasuk guru Raden Patah dan guru Sigentar Alam. Itu yang dibahas sebetulnya. Cuman kalau kamu masuk Sigentar Alam, ya hanya Sigentar Alam aja. Karena Sigentar Alam hanya makam Tapatila, sedangkan yang Putri Kembang Dadar dengan ini itu ada jasadnya. Jadi nggak masalah. Yang ada jasad itu Putri Kembang Dadar, menghadap kiblat. Kiriman bertarang dan Tuan Junjungan itu ada jasad. Nah yang makom setelah itu tidak menghadap kiblat, tadi melintang. Jadi itu tuh adalah fakta ya Pak ya. Karena itu juga kita baru tahu. Karena Muslim itu dimanapun dia dikubur, kalau kita orang Timur pasti kepala ke utara dan menghadap ke kiblat. Ditolehkan kan, dikasih tanah kan. Benar-benar. Kalau dia tidak menghadap kiblat berarti bukan Muslim. Jadi memang kita baru tahu bahwa ternyata ada makam. Bukan seperti makam Nabi Ibrahim di Mekah. Itu kan jasad kan. Nah, itulah. Jadi sangat-sangat dapat ilmu baru Pak ya di sini Pak ya. Itu makna bahasa Indonesia. Makam itu. Kalau bahasa Arab, makom ditulis makam. Sholat ditulis salat. Itu tadi makna bahasa Indonesia, bukan bahasa Arab. Kalau bahasa Arab itu makom mahmudah, makom. Tempat yang terpuji, tertinggi. Atau ada karomah, kita sebut keramat. Oke. Jadi alhamdulillah guys, kita di sini dapat fakta baru dari Bapak Sulaiman. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Kita sudah dulu Ya, Pak, ya. wawancara. Semoga berkah. Semoga berkah. Terima kasih Dan banyak sama-sama. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, arti nama Sigentar Alam ini berarti ketika beliau marah, bumi akan bergetar. Memiliki nama Hindu Parameswara dan nama Islam Sultan Iskandar Shah Alam. Nah, di dalam cerita Raja Sigentar Alam ini terdapat konteks sosial teman-teman, yaitu di masa Raja Sigentar Alam dari Kerajaan Mataram ini, Sriwijaya Bukit Siguntang disegani oleh negeri-negeri Nusantara. Bahkan sang raja dianggap mewarisi karisma dari leluhur Sriwijaya,
yaitu Dapunta Hyang Jayanasa. Karena Raja Sigentar Alam ini adalah salah satu tokoh besar yang diyakini memiliki kekuatan luar biasa. Nah, semasa hidupnya, Raja Sigentar Alam dapat menaklukkan hampir seluruh Sumatera hingga ke negeri tetangga yaitu Johor dan Malaka di Malaysia, teman-teman. Nah, di Malaka inilah sang raja melanjutkan hidup hingga kemudian wafat di Malaka. Maka makam aslinya Raja Sigentar Alam ini ternyata ada di Malaka, teman-teman. Sedangkan yang di Bukit Siguntang itu hanyalah terdapat makom. Nah, perlu teman-teman tahu adalah bedanya makam dengan makom. Itu adalah yang pertama makam. Makam itu berarti di dalamnya itu terdapat jasad dan menghadap ke kiblat. Ini sebagai kepercayaan umat Islam gitu. Lalu kalau makom ini hanya sebagai bekas tempat pertapaan dari sang raja. Yang dikuburkan itu biasanya berupa tongkat, pedang, atau cambuk, atau barang-barang lain yang merupakan peninggalan sang raja Sigentar Alam ini, teman-teman. Nah, tradisi ziarah ke makamnya Raja Sigentar Alam masih lestari hingga saat ini. Kemarin saat saya terakhir ziarah ke makamnya Raja, itu banyak sekali peziarah dari berbagai asal daerah yang berziarah ke makam Raja ini, begitu. Nah, namun penting untuk digarisbawahi bahwa ziarah ini bukan tempat untuk menyembah, begitu, melainkan sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur agung, tokoh yang diyakini meletakkan dasar-dasar kebudayaan di Palembang ini. Para peziarah cukup memberikan doa dan penghormatan sebagai bagian dari kesadaran akan sejarah, begitu, dan penghormatan kepada sang Raja Sigentar Alam ini, teman-teman. Nah, lalu upaya pelestarian dari kisah-kisah seperti salah satunya adalah kisah Raja Sigentar Alam ini. Menurut saya, kisah Raja Sigentar Alam ini merupakan bagian dari warisan sastra lisan yang tidak cukup hanya dengan mengandalkan cerita dari mulut ke mulut saja. Nah, di era digital seperti ini dibutuhkan pendekatan yang lebih kreatif dan relevan dengan kehidupan generasi muda. Salah satu bentuk nyata upaya pelestariannya adalah dengan mendokumentasikannya dalam bentuk video dokumenter atau video edukatif seperti yang sedang Syarifah lakukan saat ini, seperti itu. Nah, contohnya ini, salah satu contoh yang relevan adalah tugas seperti yang diberikan oleh ibu dosen kami tercinta, Ibu Halidatun Nuzulah MPD. Bukan sekedar tugas akademik biasa menurut saya. Nah, ini adalah sarana penting untuk mengenalkan kembali cerita rakyat lokal kepada generasi masa kini, begitu. Nah, melalui dokumentasi visual, kisah-kisah seperti Raja Sigentar Alam, atau mungkin yang di Bukit Siguntang itu ada Putri Kembang Dadar, dapat divisualisasikan dengan menarik, mudah dipahami, dan tentu saja lebih mudah disebarluaskan, karena kan ini zamannya media sosial, teman-teman, begitu, agar semakin banyak lagi anak muda yang menjaga dan merawat situs Bukit Siguntang sebagai bagian dari upaya pelestarian budaya, begitu. Nah, tibalah kita pada kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah pertapaannya di Bukit Siguntang ini, kerja kerasnya dalam memperluas wilayah di Sumatera ini, begitu, hingga beliau pergi ke Malaka dan melanjutkan hidup serta wafat di Malaka, menunjukkan bagaimana perjalanan hidup seorang raja bisa membentuk hubungan budaya yang lintas wilayah
dan lintas generasi begitu. Perbedaan antara makam dan juga makom juga memperkaya pemahaman kita tentang tradisi spiritual dan cara masyarakat memaknai tempat-tempat suci. Untuk itu, upaya pelestarian kisah ini tidak hanya dilakukan dengan menjaga makom secara fisik, tetapi juga dengan melestarikan citra lisan, begitu, mengajarkannya kepada generasi muda, mengadakan kegiatan-kegiatan seperti ziarah dan seminar sejarah, serta mendokumentasikannya melalui modern seperti video ini. Lalu akan disebarluaskan melalui media sosial agar generasi-generasi muda itu tidak lupa akan sejarah di Palembang ini. Apalagi Raja Sigintar Alam ini adalah salah satu tokoh penting di tanah Sriwijaya ini. Begitu. Dengan begitu, kita tidak hanya menjaga situsnya, tetapi juga merawat ingatan kolektif kita terhadap nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh Raja Sigintar Alam. Warisan ini layak dijaga, dikenang, dan terus diceritakan agar tidak hilang ditelan zaman. Begitu. Baik, itu tadi sudah kita saksikan video dokumenter dan juga wawancara dengan Bapak Sulaiman yang sangat-sangat memberikan banyak informasi baru terkait ternyata ada makom seperti itu. Dan ternyata Raja Sigintar Alam ini adalah salah satu raja yang berpengaruh di tanah Sriwijaya ini. Oke. Saya ucapkan pula terima kasih kepada Ibu dosen kami tercinta, Ibu Halidatun Nuzalah MPD. Sekali lagi terima kasih karena tugas ini memperkaya pengetahuan saya pribadi. Dan terima kasih juga kepada Bapak Sulaiman selaku juru kunci Bukit Siguntang, karena beliau telah memberikan banyak informasi mengenai terkhususnya Raja Sigintar Alam ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.